warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Aulia Zefani dengan NIM 22058030 dari Prodi Pendidikan Sosiologi akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi yang akan dibahas yaitu ruang lingkup dan urgensi pendidikan Pancasila, Pancasila dalam konteks sejarah, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem ideologi negara, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, materi yang pertama yaitu ruang lingkup dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah landasan historis mengenai bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang sejak zaman Kerajaan Kutai Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berada dalam cengkeraman penjajahan dan berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Selanjutnya, landasan sosiologis. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, nilai-nilai filosofis Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Landasan yuridis pendidikan Pancasila yaitu pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Materi selanjutnya, sejarah dan perkembangan Pancasila. Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang mengusulkan perumusan Pancasila tersebut. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya yang diusulkan oleh Soekarno yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, periode pengusulan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945,
Yang di pengesahan adalah 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singo-Dimerjo. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Berikut definisi negara menurut para ahli. Pertama, menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Jean Bodin, yaitu suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala keperluannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Selanjutnya, tujuan negara. Tujuan negara terdiri dari kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, kekuatan, kekuasaan, dan keagungan, dan kepastian hidup, serta keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, 3 hal yang menyebabkan gagalnya suatu negara adalah kurangnya kewenangan pemerintah, kelompok elit yang terbagi-bagi, peralihan komando dari pusat ke kelompok kapitalisme. Selanjutnya, dasar negara sebagai landasan dan sumber. Yang membentuk negara adalah bentuk negara, sistem pemerintahan, azas politik negara, tujuan negara. Selanjutnya, yang menyelenggarakan negara, yaitu landasan nilai bagi penyelenggara negara dan warga negara, serta kebijakan negara. 4 kaidah yang menuntun pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum. 1. Harus tetap menjaga integrasi atau kebutuhan bangsa. Yang kedua, harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan non-demokrasi. Yang ketiga, haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara ideologis prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat kepada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang terakhir, harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila sebagai dasar negara adalah salah satu hasil budaya yang sangat penting dan warisan jenius bangsa ini. Walaupun secara formal Pancasila menjadi dasar negara sejak 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur atau kepribadian Pancasila di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, sumber-sumber Pancasila. Yang pertama, sumber yuridis. Secara yuridis, penetapan dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat mulai dari sejarah masyarakat Nusantara dan sejarah perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, sumber sosiologis yang terdiri dari nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualisme yang bersifat transendental. Selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam,
dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai serta cita kebangsaan demokrasi permusyawaratan itu dapat memperoleh maknanya sepanjang dapat mewujudkan keadilan sosial. Sumber politis. Sila-sila Pancasila merupakan wujud dari sikap politik bangsa Indonesia dalam menentang berbagai bentuk penindasan dan penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia ini merupakan perjuangan politis dan dalam menentang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak berorientasi kepada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Nusantara. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Adat istiadat dan agama menjadi pedoman dalam membentuk pandangan hidup. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Pada November tahun 1945 sampai dengan dekret Presiden pada 5 Juli 1959, Indonesia mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Setelah dekret Presiden, demokrasi liberal perlahan ditinggalkan dan kedudukan Pancasila diperkuat. Ini justru dimanfaatkan oleh kelompok komunis hingga pemicu pemberontakan G30 SPKI dan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Presiden Soeharto telah menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen yang didasari dengan terbitnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengendalian Pancasila sampai meletusnya reformasi. Gerakan reformasi masih berhembus sampai sekarang di tengah masyarakat. Pada tahun 2004, berkembang ide oleh para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Di tengah era globalisasi, berkembangnya ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa seperti ideologi komunis, ideologi sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adanya norma yang mengatur agar pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat. Selanjutnya, sebagai sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pendekatan institusional atau kelembagaan penyelenggaraan negara yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sehingga Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara dan kepentingan nasional, terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Serta pendekatan sumber daya manusia terdiri dari pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan dan warga negara. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan dari kata falsafah, yaitu dari bahasa Arab, dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk
yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Pengertian Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemenungan jiwa yang mendalam dilakukan oleh the founding father atau yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu, sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan satu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai sila pertama meliputi mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, dan keempat dan kelima, dan seterusnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian ideologi yaitu keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Menurut Surjanto Puspowarjo pada tahun 1991. Ideologi berasal dari kata ideo, artinya cita-cita, gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logi berarti pengetahuan, ilmu, dan paham-paham. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan dengan cita-cita. Ideologi berfungsi untuk yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Yang selanjutnya, nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja, sehingga tidak langsung operasional.
Ideologi merupakan suatu cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Atas nama ideologi, dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras dan dijadikan mutlak. Pancasila sebagai sebuah pemikiran memenuhi cita sebagai ideologi terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai dari luar, tetapi bersumber dari kekayaan rohani bangsa, serta diterimanya nilai bersama itu adalah hasil kesepakatan warga negara, bukan paksaan dan tekanan dari pihak lain. Selanjutnya, dimensi kekuatan ideologi. Pertama, dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya. Yang kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan antar negara. Selanjutnya, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang berbentuk etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah menggunakan prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masyarakat Jawa dengan konsep tepo seliro, masyarakat Sunda dengan beberapa konsep seperti silih asih, silih asah, cegur, bagur, bener, singer, dan pinter. Selanjutnya, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang di bawahnya yang bersifat konkret. Etika politik Indonesia adalah berdasarkan ideologinya, yakni Pancasila. Etika politik Indonesia tidak mengenal adanya lawan ataupun musuh. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.
Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itulah muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sementara itu, permasalahan implementasi etika dewasa ini karena adanya pengabaian moral dan etika berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan negara. Sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Krisis multidimensi mengakibatnya terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan, demokrasi di mana-mana, munculnya keinginan rakyat untuk integrasi bangsa. Hal ini sebagai akibat dari menurunnya sikap sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, menurunnya tingkat kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun luar negeri. Faktor-faktor yang disebabkan dari dalam negeri adalah melemahnya penghayatan dan pengalaman ajaran agama di kalangan aparatur serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat dan pengabaian kepentingan daerah. Yang ketiga, tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup yang luas dan dalam kurun waktu yang panjang, sehingga melewati ambang batas kesabaran masyarakat. Yang kelima, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpin bangsa. Sementara itu, faktor dari luar yang meliputi pengaruh globalisasi dalam hal gaya hidup dan makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Pokok-pokok kehidupan berbangsa mengacu kepada norma-norma agama dan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa, kemandirian, keunggulan, dan kejayaan bangsa. Perhatian terhadap nilai-nilai tersebut oleh setiap aparatur sangat erat kaitannya dengan latar belakang agama, sejarah, budaya, dan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan hidup seseorang. Solusi menguatkan etika adalah sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 2001 dengan menentukan arah kebijakan untuk memperkuat etika bernegara sebagai berikut. Pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
Yang kedua, mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa, serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan. Yang ketiga, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan maupun evaluasi. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata dan menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila sebagai kajiannya harus memiliki syarat-syarat ilmiah. Yang pertama, berobjek. Pancasila harus memiliki objek formal dan objek material. Objek formal Pancasila yaitu sudut pandang tertentu dalam membahas Pancasila, di mana Pancasila pada hakikatnya dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang. Objek material pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budaya, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, bermetode. Metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam pengetahuan ilmiah. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitiko-sintetik, yaitu perpaduan metode analisis dan sintetis. Yang ketiga, bersistem. Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang bulat dan utuh. Pancasila itu sendiri dalam dirinya adalah merupakan satu kesatuan dan keutuhan majemuk tunggal, yaitu kelima sila, baik rumusannya inti dan isi dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, bersifat universal. Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya tidak terikat dan terbatas ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi maupun jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila, nilai hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau dengan kata lain intisari, esensi, makna yang terdalam dari sila Pancasila pada hakikatnya bersifat universal. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengacu pada beberapa jenis pengertian pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua,
bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, setiap pengembangan IPTEK di Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa itu sendiri, yang dikenal dengan indigenisasi ilmu, atau membumikan ilmu pengetahuan. Ini berasumsi bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar nilai pengembangan, tapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini sering diiringi dengan kemajuan IPTEK telah menimbulkan perubahan cara pandang tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik globalnya telah ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti nilai spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Terdapat beberapa alasan penting Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, berkembangnya ideologi kapitalisme yang mengakibatkan terbatasnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, globalisasi telah menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia hanya berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, budaya konsumerisme yang mengakibatkan Indonesia menjadi pasar utama bagi produk teknologi negara-negara yang lebih maju pengetahuannya. Yang keempat, perilaku pragmatisme yang mulai mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK untuk masa depan. Pada sila pertama, memberikan kesadaran kepada manusia bahwasanya hidup di dunia layaknya sebuah ujian. Pada sila kedua, memberikan hakikat kemanusiaan atau humanisme yang menginginkan adanya perlakuan yang sama terhadap kodrat sebagai manusia, yaitu perlu bersosialisasi. Sila ketiga merupakan landasan esensial bagi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pembentukan negara Indonesia adalah oleh dan untuk seluruh rakyat. Yang terakhir, sila kelima, memberikan arahan agar tidak terjadi jurang kesejahteraan bagi antara bangsa Indonesia. Demikian rangkuman materi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.